Perkenalkan, kami kelompok 1, kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan es krim berdasarkan sifat koligatif larutan. Perkenalkan, nama saya Nazila Sabila. Nama saya Rega Danika Azahra. Nama saya Dinda Ulio Putri Maulidina. Nama saya Rosita. Nama saya Aihanifah Puspitasari. Nama saya Regina Alhatsenia. Nama saya Armazina. Nama saya Siti Salwa. Selamat menonton! Pengertian, ice cream dapat didefinisikan sebagai makanan beku yang terbuat dari produk susu dan dikombinasikan dengan pemberian rasa dan pemanis. Bahan yang digunakan adalah kombinasi susu dengan bahan tambahan seperti gula dan madu atau tanpa bahan perasa dan warna stabilizer. Bahan campuran ice cream disebut ice cream mix. Hasil pengamatan, beberapa kali ketika diputar, terdapat gumpalan-gumpalan es kecil pada bagian luar kaleng dan juga di bawah baskom serta es yang mulai mencair dan menyatu dengan garam. Suatu es batu dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara terlarut dalam air garam. Akibatnya air garam semakin banyak. Adonan es krim di dalam kaleng yang terendam es batu dan telah diberi garam dapat membengkak seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil sama dengan minus 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk mencapai suhu tersebut, maka ditambah garam lebih banyak. Fungsi garam adalah untuk menurunkan titik beku larutan. Garam dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembengkuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang berbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Kesimpulan 1. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan mencakup penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 2. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel-partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan ketetapan penurunan titik beku pelarut dinyatakan dengan bersamaan sebagai berikut. 3. Pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurunan titik beku larutan yang merupakan konsep dari sifat koligatif larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Sekian pembahasan dari kelompok kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.